Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu ketemu lagi di Jateng Bicara edisi hari Kamis. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Bapak Joko Supomo SHOS, selaku analis kebijakan ahli muda pengembangan sistem informasi DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Sudah hadir di sini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Baik, nanti Pak Joko akan menemani kita semua, Kang Mas dan Mbak Yu, selama 1 jam ke depan. Jadi kalau ingin ditanyakan seputar perizinan atau pekan layanan sistem investasi JOS dan Handal atau Penasi Johan, dan juga apa saja sih kegiatan-kegiatan dari DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Kalau Kang Mas Mbak Yu pengen tahu, nanti boleh bertanya di 0813 9965 9922. Jangan lupa namanya siapa, terus dari daerah mana, baru pertanyaannya. Setelah ini kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Jateng Bicara, Kang Mas dan Mbak Yu. Nah, mungkin yang sudah menunggu-nunggu karena juga sudah tahu dari postingan Instagram, hari ini kita bersama dengan Dinas DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah sudah hadir di sini. Nah, ada Bapak Joko yang akan menjelaskan. Mungkin dikasih tahu dulu nih, Kang Mas dan Mbak Yu, ini panggilan pendengar kita adalah Kang Mas dan Mbak Yu nih Pak. Nah, mungkin Kang Mas dan Mbak Yu masih ada yang bingung gitu. Kira-kira apa sih tugas dari Dinas DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah itu sendiri gitu? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Ya, terima kasih Mbak Dian, Risti, ya Dian Risti, Pak. Kang Mas dan Mbak Yu, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada pagi hari ini, siang hari ini ya siang. Semangatnya pagi Pak. Semangat pagi. Iya, gitu semangat kan. pagi. Semangat pagi. Pada hari ini kami dari DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah akan menyampaikan beberapa hal. Ya, fokusnya pada inovasi ya. Penasi Johan yang nanti akan kami sampaikan di forum ini. Yang pasti sesuai dengan apa yang disampaikan Mbak Dian. Apa toh DPM PTSP kadang-kadang kita kan bingung ya. Iya, betul. Ini dinas tupoksinya apa, sebenarnya sudah jelas bahwa sesuai dengan Perda 9 2016 ya. Itu kan ada tupoksi daripada perangkat daerah gitu kan. Di antaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 pintu. Itu sebenarnya ada 2 poin yang bisa kita sampaikan, yaitu sebagai biasanya kalau kita ingat Dinas Penanaman Modal berarti kan berkaitan dengan investasi. Penanaman modal investasi. Kemudian pelayanan terpadu 1 pintu berarti berkaitan dengan pelayanan perizinan. Perizinan. Jadi sebenarnya kata kuncinya itu sih Mbak Dian ya. Jadi kemana sih kita harus mencari informasi tentang investasi? Kemana kebijakan-kebijakan apa yang terkait dengan investasi? Kemudian bagaimana cara kita berinvestasi? Informasi apa saja yang terkait dengan potensi peluang yang ada investasi di Jawa Tengah? Kita ke DPM PTSP-nya. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, kemana tuh kita harus melakukan pengajuan perizinan terkait kewenangan provinsi? Ya berarti di kantor kami, seperti itu. Baik. Jadi di situ ada bidang, jadi di situ ada 6 bidang ya, ya Mbak Dian ya. Kalau kita berpedoman pada aturan yang ada saat ini, existing saat ini. Jadi ada bidang perencanaan pengembangan, kemudian ada bidang promosi, kemudian ada bidang pelayanan perizinan, kemudian ada bidang pengaduan dan peningkatan layanan, kemudian yang terakhir adalah bidang pengelolaan data dan informasi. 6 bidang ini saling bersinergi, bersinergi. Jadi dari ibaratnya dari hulu sampai hilir ya. Hulu sampai hilir, betul. Jadi misalnya ada potensi di Jawa Tengah akan kita kembangkan untuk apa? Itu di situ ada kajiban ya. Kajian pengembangan. Jadi ada tadi bidang perencanaan pengembangan. Nah, nanti perencanaan pengembangan ini setelah jadi maka akan kita promosikan. Nah, itu di bidang promosi nanti. Nah, jadi ada juga bidang promosi juga ya Bapak ya. Oke. Saya pikir cuma kita aja yang ada bidang promosi ya. Ternyata ada juga ya. Bidang promosi. Jadi kayak marketing ya. Marketingnya Jawa Tengah. Marketingnya Jawa Tengah. Potensi peluang itu yang ada di Jawa Tengah
apa saja itu yang bisa menjadi daya tarik investasi bagi investor. Itu di bidang promosi. Kemudian kalau ada investor tertarik, itu bagaimana ya? Kan berarti kan berhubungan dengan legalitas ya. Kita akan melakukan investasi di suatu daerah, berarti kan kita bicara tentang perizinan. Betul. Ya kan. Nah, itu maka di situ ada bidang perizinan ya kan, yang akan memfasilitasi perizinan itu melalui sistem apa? Nah, sekarang kan ada PP 5 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis online single submission ya. Bisa juga online langsung. Di situ, iya. Jadi memang perizinan yang ada di saat ini itu memang mengajunya pada OSSRBA ya. Itu sistem pusat. Ya, jadi itu yang izin yang ada di OSSRBA, tapi kalau di luar OSSRBA ada, kita punya aplikasi internal namanya Siap Jateng. Siap Jateng. Oke. Jadi nanti kalau udah perizinan, maka setelah itu ada namanya layanan pengaduan. Ada juga. Pengaduan itu perlu ya. Ini penting ini Pak ya, benar. Kita harus mengakomodir, misalnya ada pengaduan yang sifatnya terkait dengan pelayanan yang kita sampaikan gitu. Ada yang menangani sarpras dan lain-lain. Kemudian setelah itu ke data dan informasi. Kebetulan kami yang mengampu ya. Benar. Di situ ada data dan informasi, sistem informasi. Betul. Nah, ngomong-ngomong juga untuk ini mall pelayanan publik pun juga sudah banyak di mana-mana ya Bapak ya. Jadi itu total ada berapa? Karena kan yang terakhir pun juga kemarin dibangun itu yang baru diresmikan itu yang di daerah terus Tuntang juga kayaknya dalam tahun ini juga ada seperti itu. Nah, itu kan juga dalam rangka mempermudah untuk memudahkan masyarakat tentunya seperti itu kan ya Bapak ya. Betul. Jadi mall pelayanan publik sekarang itu sudah dibangun di hampir di 35 kabupaten kota. Mantap. Iya. Mungkin ini kemarin terakhir dari Demak ya kalau nggak salah. Yang pasti kemarin sesuai data yang saya punya ada 5 yang saat ini baru on proses ya. On proses. Di daerah mana aja itu Pak? Nah, makanya ini kami harus buka data dulu. Ini dulu ya. Benar-benar. Jadi kan memang itu kan membuat atau mempermudah mungkin juga untuk para pengusaha-pengusaha yang ada di daerah juga. Jadi tidak perlu harus jauh-jauh ke Semarang atau mungkin jauh-jauh kemana. Ternyata di daerahnya pun sudah difasilitasi seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi mall pelayanan publik itu di sana semuanya terintegrasi. Di sana ada pelayanan yang kewenangannya kabupaten ada. Kemudian kami juga ada sih petugas yang ada di sana yang mungkin nanti ada yang mau melakukan pelayanan, pengajuan pelayanan yang sifatnya kewenangan provinsi. Jadi sebenarnya MPP itu bisa untuk tempat bertanya, fasilitasi bagi masyarakat yang mungkin belum tahu atau mungkin pengen tahu bagaimana sih perizinan, bagaimana mengurus perizinan. Di situ bisa menanyakan karena sekarang kan eranya digitalisasi. Iya, betul. Tapi sudah mulai pada diarahkan ke sana gitu Pak. Iya, harusnya sudah ke sana. Oke. Nah, sebelum nanti kita ke Penasi Johan nih Pak, untuk perizinan di Jawa Tengah sendiri itu sebenarnya bisa dibilang mudah atau susah atau syaratnya harus ribet atau bagaimana? Ini bisa dijelaskan. Jadi kadang masyarakat yang merasa, aduh ini ribet banget kalau harus mengurus perizinan gitu, harus dicerahkan ini. Iya, betul. Mbak Dian, jadi mungkin kami akan jelaskan ya sedikit ya. Perizinan itu sebenarnya mudah banget, mudah. Karena apa? Sekarang kan sudah eranya digitalisasi, eranya online system. Jadi sekarang kan istilahnya kita sudah nggak bertatap muka seperti Dian sama saya. Sekarang kita izin dimanapun tempatnya bebas. Mau di di atas sana, mau kita di dalam ruangan. Jadi sekarang kan sudah tidak tanpa batas ya. Jadi online itu istilahnya kita akan mempermudah masyarakat untuk bisa mengakses. Dan di situ juga sudah disediakan fasilitas-fasilitas yang mungkin ya mempermudah. Itu pun kita juga masih ada MPP juga. Jadi kan sebenarnya pilihan masyarakat tuh banyak. Benar. Jadi nggak usah terlalu banyak alasan gitu ya Pak ya. Kita harus memaklumi bahwa kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Karena bagaimanapun juga kan kadang-kadang ada yang belum tahu. Kita
harus beritahu. Jadi kita harus edukasi dengan baik. Karena bagaimana juga kan kadang-kadang kalau anak-anak zaman sekarang mungkin udah tahu online kayak gini, kayak PPDB online bebas langsung bebas, online aja di rumah gitu ya. Jadi memang pelayanan perizinan itu sekarang perlu kita sosialisasikan sampai ke tingkat bawah. Perlu sekali. Tapi itu sudah dilakukan ya Pak? Maksudnya sudah mulai tahap untuk penyosialisasian ke bawah gitu sudah. Ya? Ini nanti kan muaranya ke Penasi Johan ini. Penasi Johan, oke. Tapi sejauh ini nih Pak, biasanya yang kadang membuat orang itu menganggap sulit, aduh ini perizinannya susah, ini dipersulit. Biasanya apa sih mungkin syarat-syaratnya mereka yang kurang lengkap, atau mungkin ada persyaratan yang belum terpenuhi, atau bagaimana? Kemungkinan bisa jadi ya syarat-syaratnya kurang lengkap, atau mungkin belum paham tentang apa yang diminta. Nah itu dia. Kadang-kadang gitu ya, seringnya begitu. Tapi yang disarankan malah seringnya adalah dari pihak perizinannya ya. Padahal sebenarnya ya tidak masalah ya. Kita tetap harus harus sebagai pelayan ya. Kita harus mengerti apa yang akan disampaikan oleh masyarakat. Jadi kita harus sampaikan dengan santun. Ya kita harus memaklumi. Mungkin perlu istilahnya perlu komunikasi dua arah. Pak mungkin ada yang kurang. Oh Pak ini seperti ini bagaimana ini? Ya ini kita harus sampaikan. Itu memang komunikasi dua arah itu penting. Penting ya Bapak. Penting banget. Gitu. Jadi kalau kita hanya katanya itu kadang-kadang ya belum tentu benar. Iya. Jadi kalau sudah Pak silakan hubungi helpdesk kami. Nanti di situ permasalahan perizinan panjenengan bisa kami jelaskan. Itu nanti enak gitu. Tapi kalau hanya lewat ini sulit. Nah, tapi kalau setelah kita kasih tahu melalui saluran-saluran yang kita punyai nanti akhirnya seperti ini ya Pak, ini betul lah. Seperti itu sebenarnya kuncinya itu. Kita harus komunikasi yang baik dengan masyarakat. Jadi jangan takut nih Kang Mas dan Mbak Ayu yang misalkan hari ini mendengarkan dan mungkin masih saya kok takut ya, bertanya saja tidak apa-apa. Karena pasti nanti akan dijawab dan akan diberikan solusi tentunya dan bisa menghadiri ini MPP yang ada di daerah ya, di sekitar Kang Mas dan Mbak Ayu karena memang sudah tersebar banyak ya Pak ya. Baik, kita akan istirahat dulu nih Kang Mas dan Mbak Ayu, nanti kita akan kembali lagi dengan Penasi Johan, Pekan Layanan Sistem Investasi JOS dan Handal. Itu kira-kira apa? Habis ini kita akan bahas. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Ayu masih dengan Bapak Joko Supomo selaku analis kebijakan ahli muda pengembangan sistem informasi DWPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Kalau tadi kita sudah ngobrolin banyak tentang apa sih tugas dari DPM PTSP, kemudian tugas-tugas dan wewenangnya apa saja. Nah, kita akan masuk ke Penasi Johan, Pekan Layanan Sistem Investasi JOS dan Handal. Tapi sebelum itu Pak Joko akan menjelaskan sedikit nih kira-kira tugas atau perizinan apa saja sih yang bisa ditangani oleh DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah ini. Monggo silahkan Pak. Terima kasih Mbak Risti. Iya. Ini mungkin saya mau sampaikan terkait dengan apa sih perizinan apa saja yang ditangani di DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Yang pasti perizinan yang ditangani DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah adalah perizinan yang masuk menjadi kewenangan Pemprov. Nah, jadi ada perizinan yang menjadi kewenangan pusat, ada kewenangan Pemprov, ada yang kewenangan kabupaten. Nah, untuk Pemprov ini mungkin banyak ya, ada beberapa sektor yang menjadi kewenangan kami. Nah, beberapa sistem yang digunakan untuk melakukan proses perizinan itu memang sesuai dengan PP 5 2021 tentang penyelenggaraan berusaha berbasis risiko. Itu ada sistem pusat namanya OSS RBA. Di situ semua izin usaha itu perizinannya melalui sistem OSS RBA. Kemudian yang tidak diatur dalam sistem OSS RBA itu perizinannya melalui aplikasi daerah namanya aplikasi Siap Jateng. Jadi sistem informasi aplikasi perizinan Jawa Tengah. Jadi memang kita harus senantiasa siap ya dalam arti kalau nggak diatur di OSS RBA, aplikasi daerah harus hadir di situ. Jangan sampai stuck. Iya, betul. Nah, itu nggak boleh izin nggak boleh berhenti ya. Jadi
Siap Jateng hadir untuk mengantisipasi manakala beberapa perizinan belum diatur di OSS RPA. Sepanjang itu kewenangan provinsi. Oke. Jadi kalau di Siap Jateng kami sampaikan untuk sektor-sektor yang menjadi kewenangan, ya mungkin ini saya sampaikan sebentar. Jadi ada beberapa nih Kang Mas dan Mbak Ayu, betul. Jadi ada sektor. Jadi kalau misalkan ingin melakukan perizinan biar tidak salah kamar seperti itu ya Pak ya. Jadi bisa di AAA web OSS RPA, kalau kita ketik langsung keluar. Nanti untuk pendaftaran akunnya bagaimana, seperti biasa kalau kita menghadapi suatu aplikasi kita harus masukkan nama, NIK terutama kalau untuk perseorangan. Tapi kalau untuk perusahaan biasanya pakai nomor pokok wajib pajak. Oke, NPWP ya Pak ya. Harus punya sekarang, wajib itu Kang Mas dan Mbak Ayu ya. Jadi saya sampaikan ini yang melalui OSS RPA ini ada sektor kelautan perikanan, ya kan, banyak sekali. Kemudian ada mohon maaf ya. Beberapa sektor ya ini. Beberapa sektor. Iya, sektornya banyak nih Kang Mas dan Mbak Ayu, betul. Jadi nanti bisa dibuka di Pergub. Pergub 4. Pergub 4 tahun 2022 itu menjelaskan semuanya ya Pak. Kalau misalkan Pergub 4 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha dan pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Jawa Tengah. Oke, nanti di situ semua nanti akan keluar kira-kira apa aja tugas-tugasnya. Betul. Apa aja sektor mana saja yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah ya. Kalaupun tidak sempat bisa langsung datang ke MPP terdekat. Atau itu dilayani juga kan ya Pak ya? Di situ kan ada konsultasi, fasilitasi. Gratis ya Pak kalau konsultasi ya? Gratis. Nah tuh, konsultasinya gratis, jangan khawatir nih Kang Mas dan Mbak Ayu ya. Jadi kalau mau bertanya misalkan apa saja kewenangannya, kemudian syarat-syaratnya bagaimana aja, bisa langsung konsultasi di situ atau menggunakan webnya. Oke. Webnya yang tadi disebutkan ya. Nah, sekarang kita akan menuju ke Penasi Johan nih Pak. Pekan Layanan Sistem Investasi JOS dan Handal. Nah, ini investasi JOS dan Handal itu yang harus seperti apa ini Bapak? Jadi gini ya Mbak Dian. Jadi memang Penasi Johan itu merupakan rangkaian dari beberapa inovasi yang mungkin embrionya kan dari tahun 2016. Ya, mohon maaf ini namanya kan Pacar Binal ya. Kemudian berkembang lagi menjadi Sibayan Lemon. Kemudian ini yang terakhir inovasi ini adalah kelanjutan dari Sibayan Lemon namanya Penasi Johan. Penasi Johan, oke. Jadi tadinya kita ada pangkalan mencari izin bagi nelayan. Yang embrionya itu yang tadi saya sampaikan 2016 itu. Itu kan pada saat itu kan belum ada digitalisasi ya. Kita harus masuk ke sentra-sentra nelayan. Di situ lokasinya di Tegal ya. Dulu embrionya di situ. Kita membuka gerai investasi. Karena apa? Kita harus tahu bahwa legalitas perizinan itu kan penting banget bagi semua masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, kita harus hadir di situ, kita layani. Kemudian dengan berkembangnya regulasi, dengan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Itu kan ada pembagian kewenangan di mana sektor kelautan itu menjadi kewenangan provinsi. Ada yang diserahkan ke provinsi, bukan menjadi kewenangan tapi ada yang diserahkan ke provinsi. Sehingga dengan terbitnya itu maka kita harus memacu ya. Pelayanan ini harus kita tingkatkan juga. Sehingga setelah itu kita muncul inovasi Sibayan Lemon itu tadi. Jadi servis izin bagi nelayan melalui mobil online. Jadi dulu itu tapi yang dulu ya Pak ya. Dulu, ada mobil online-nya gitu malahnya. Jadi kalau dulu kan yang pangkalan mencari perizinan bagi nelayan itu satu lokasi. Jadi memang jemput bola gitu ya Pak ya. Nah ini muncul inovasi lagi menyesuaikan perkembangan
regulasi maupun perkembangan saat ini ada Sibayan Lemon tadi. Jadi kita pakai mobil. Iya. Jadi kemarin lokasinya sempat di 4 kabupaten sih. Ya itu untuk jenis layannya masih satu ya, perikanan sektor. Oh, perikanan. Oke. Kemudian setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, kemudian turunannya berupa PP 5 2021 di mana semua perizinan harus melalui OSS RPA, sehingga kami dari PTSP juga harus bergerak cepat karena terkait dengan online ini kadang-kadang ada kendala ya. Pak, bagaimana caranya melakukan perizinan? Betul. Bagaimana caranya kita mengajukan izin seperti ini melalui OSS RPA, itu pasti ada kendala karena sesuatu yang baru itu biasanya kan butuh sosialisasi. Iya. Nah, kita hadir dengan penasi Johan. Nah, jadi meningkat lebih perkembangan ya Pak ya. Kalau dulu Sibayan Lemon itu hanya sektornya hanya satu ya, perikanan. Kalau untuk penasi Johan itu semua pelayanan terintegrasi dalam satu tempat di satu waktu. Wis mantap. Berarti ibaratnya semuanya terintegrasi dalam di satu waktu di satu tempat. Jadi kita juga ibaratnya juga jemput bola juga sih. Cuma kita membuka semua layanan di situ. Jadi ibaratnya PTSP itu melayani apa saja sih. Nah, kita bawa semua di situ. Oh, dalam penasi Johan ya. Oke. Pekan layanan ya toh. Sistem investasi Jos dan Handal. Oke. Jadi manakala ada pelaku usaha yang kesulitan dalam berizin, kesulitan dalam mengakses OSS RPA, itu di situ ada pendampingan perizinan. Nah, manakala ada pengusaha yang mungkin butuh informasi tentang bagaimana sih kita melakukan pelaporan LKPM, karena namanya perusahaan itu kan ada kewajiban kewajiban namanya melaporkan laporan kegiatan penanaman modal itu setiap tahun harus dilaporkan itu juga ada kendala, maka di situ juga ada kita membuka layanan itu dibantu juga. Manakala ada hambatan kendala terkait dengan masalah aduan ya, misalnya pengaduan gimana ini saya kok seperti ini. Di situ kita juga buka loket pengaduan. Oh, jadi semua ada ya Pak ya. Oke. Jadi mulai dari pendampingan perizinan, kemudian pendampingan atau fasilitasi informasi tentang investasi, kemudian layanan pengaduan, kemudian layanan LKPM, kemudian juga layanan siap Jateng, semuanya ada di situ. Semua ada di situ. Berarti memang satu pintu itu memudahkan semuanya. Nah, ini cara jemput bolanya bagaimana ini Bapak? Maksudnya apakah akan pergi kemana-mana atau bagaimana? Atau mereka yang hanya ada di Semarang aja atau bagaimana gitu? Jadi mungkin yang kemarin sudah kita laksanakan pada awal tahun itu di Banyumas. Oh, di Banyumas. Kemudian kemarin juga di Surakarta. Yang terakhir kemarin di Magelang. Jadi nanti berarti akan roadshow kemana-mana gitu ya Bapak ya. Nanti kita sesuaikan dengan kondisi daerahnya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita bicara industri atau mungkin yang banyak industrinya apa itu mungkin di sana ya. Nah, kemudian mungkin kalau daerah mana yang mungkin potensi apa itu kita di sana. Tapi di Penasi Johan semua bisa melayani. Apapun keluhannya bisa dilayani. Nah, itu ada jadwalnya nggak Pak? Misalkan ini nanti bulan ini akan pergi kemana, terus bulan ini akan di mana? Itu setiap bulan atau mingguan atau bagaimana itu Pak? Untuk jadwal ya, untuk jadwal mungkin kita akan koordinasikan karena kan kita perlu koordinasi. Manakala ada Penasi Johan kan harus siap semua ya, dari Sarpras, SDM-nya betul. Makanya kan kita juga harus rencanakan dulu. Harus kita rencanakan dulu. Kemudian kita juga berkoordinasi dengan kabupaten yang tempat lokasi Penasi Johan itu. Atau kota ya. Tapi nanti tetap ada inilah ya, maksudnya ada dikasih tahu gitu. Hari ini kita akan misalkan di daerah mana kayak gitu. Nah, itu kalau boleh tahu Pak, sejauh ini animo masyarakat itu besar atau memang mereka sudah pada tahu atau bagaimana? Alhamdulillah kemarin juga lumayan ya. Lumayan yang hadir ya.
Ya memang yang namanya inovasi itu kan perlu betul. Apa ya? Ya perlu tetap ini ya, penilaian seperti itu ya Pak, maksudnya perlu proses. Proses, perlu betul. Proses. Jadi tidak bisa kita itu mengatakan oh ini langsung bagus. Ya. Jadi kita perlu proses. Misalnya layanan pada Kabupaten A, oh, ini kok kayaknya kurang animonya. Ini apa kendalanya? Nah, kita harus evaluasi seperti itu. Jadi memang perlu proses sehingga nanti penasi jalan itu menjadi suatu yang betul-betul dikenal oleh masyarakat. Mungkin kita sudah mensosialisasikan, tapi kadang-kadang kan masyarakat juga belum banyak yang tahu. Betul. Jadi memang harus semua kanal ini Bapak ya dipromosikan. Karena memang kita kemarin sempat juga posting dari Instagram DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah juga sudah gencar mempromosikan penasi Johan. Betul. Terus banyak sekali, dan salah satunya juga kita juga ingin membuat penasi Johan ini bisa dikenal oleh masyarakat tentunya. Nah, apakah ini juga bagian dari produk unggulan nih Pak? Produk unggulan dari DPM PTSP? Betul, produk unggulan, karena ini juga kita masukkan dalam kemarin dari Kementerian PAN RB juga. Kan biasanya dari pusat itu istilahnya ada namanya KIP ya. Kompetensi inovasi pelayanan publik. Iya, KIP. Ya, nah itu kebetulan penasi Johan ini kita ajukan untuk dilombakan atau apa ya, di KIP itu. Betul. Kita ajukan. Jadi memang ini inovasi yang kita bisa boomingkan nanti. Betul, dan tentunya ini memang sangat bermanfaat untuk masyarakat ya, karena kan memang itu satu pintu dan bisa melayani semuanya ya Pak ya. Jadi perizinan, pendampingan LKPM, pengaduan, layanan pengaduan. Ya mungkin kemitraan, kepeminatan. Kalau dari banyak kegiatan itu, baik itu perizinan, pengaduan, LKP segala macam itu, yang paling banyak ini Pak, yang paling banyak menerima aduan masyarakat atau didatangi masyarakat itu yang mana ini? Yang perizinan. Oh, yang perizinan, oke. Nun sewu kan kita kadang-kadang sistem OSS RBA itu kan. Karena sistem pusat, ya betul. Kadang-kadang ada kendala di ini kok nggak bisa masuk servernya seperti itu ya Pak mungkin salah dalam input gitu. Betul. Sehingga kita harus pelan-pelan memberitahu kepada masyarakat, oh Pak ini NIK-nya, emailnya, kayak gitu kan. Hal-hal yang kecil itu kadang-kadang menghambat, bukan menghambat, maksudnya kita harus beritahu gitu, hal-hal kecil kadang-kadang. Karena kalau mau masuk ke sistem itu kan kita harus punya kunci akun betul. Punya kunci. Kadang ada yang lupa yang begitu tuh ya Pak ya, passwordnya lupa, emailnya yang mana, saking banyaknya gitu kan. Nah, dalam sehari bisa sampai berapa ini Pak kalau untuk pengaduan perizinan? Kalau perizinan banyak ya tentunya ya Pak. Kebetulan sejak penasi Johan ini saya sampaikan angka dalam 1 tahun ini. 2021 itu ada 6.400 sekian. 6.000, banyak ya Pak ya. Setelah ini ada penasi Johan, ada peningkatan. Di 2022 ada 28.000 dalam setahun itu ya. Mantap. Itu tinggal dibagi aja tuh Kang Mas dan Bayu ya. Perharinya bisa berapa ya dihitung sendiri. Tapi tenang aja, itu pasti semua juga akan dilayani tentunya ya Pak ya, dengan cepat dan juga tepat seperti itu. Kalaupun nggak bisa dibantu, bisa datang ke Mall MPP-nya. Nah, di Mall MPP. Jadi kita membuka semua kanal. Kanalnya semua dibuka, jangan khawatir ya. Oke, kita istirahat dulu sebelum nanti kita akan ngobrol lagi dengan Pak Joko Supomo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Jateng Bicara, Kang Mas dan Mbak Yu masih akan ngomongin tentang penasi Johan, Pekan Layanan Sistem Investasi JOS dan Handal, bersama Pak Joko Supomo selaku analis kebijakan ahli muda pengembangan sistem informasi DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Joko tentang apa sih penasi Johan seperti itu, dan banyak juga apa saja misalkan yang bisa dilakukan di sana tentunya Pak. Nah, ini biar masyarakat lebih yakin gitu. Oh ya, baiklah, saya akan menggunakan penasi Johan ini. Ini kelebihan-kelebihan dari penasi Johan sendiri itu apa saja sih Bapak? Selamat siang untuk Kang Mas dan Mbak Yu ya. Dan Mbak Dian. Ya, ini mungkin
saya akan sampaikan ya. Apa sih kelebihan dari penasi Juan? Ya. Biar masyarakat yakin gitu ya, makin yakin. Sudah saya sampaikan di awal bahwa jadi masyarakat tidak perlu ke Semarang ya, ke Jawa, ke kota Semarang ya, istilahnya. Jadi dari sisi bisa kemudahan mempersingkat, kepraktisan, efisiensi. Jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh dari Cilacap ke Semarang, dari Wonogiri ke Semarang. Cukup pada saat kita membuka layanan penadi Sijuhan di suatu tempat itu nanti panjenengan bisa hadir di situ, kami akan layani semua dari sisi waktu ya, efisiensi waktu. Kemudian yang kedua dari sisi jenis layanan yang kita berikan itu semua ada di situ. Jadi misalnya panjenengan perlu izin atau belum pernah melakukan izin, itu panjenengan bisa datang ke situ. Kemudian bagi perusahaan yang mungkin akan melakukan laporan LKPM juga ada di situ. Kemudian bagi pelaku usaha yang akan melakukan atau menanyakan terkait fasilitas, fasilitas apa sih, regulasi apa sih, itu bisa langsung di acara di Penasi Juhan. Kemudian yang selanjutnya mungkin ya yang tadi. Jadi pelayanannya bukan hanya satu sektor aja, semua sektor ada. Semua sektor ada ya Pak ya. Kemudian memberikan akses yang lebih luas sih pada pelaku usaha untuk memperoleh kemitraan ya. Kalau kaitannya dengan mitra atau kaitannya dengan kepeminatan, di situ juga kita jelaskan. Baik, jadi semua memang membantu ya, tentunya adalah membantu masyarakat ya Bapak ya. Nah itu kadang kalau untuk keluhan-keluhan tadi, misalkan keluhan ingin melakukan keluhan selain menuju ke MPP terdekat, mungkin ada kanal-kanal yang dibuka nih Pak dari DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah sendiri, mungkin layanan aduan seperti itu? Layanan aduan di kanal kami ada, di Siap Jateng itu juga ada. Di Siap Jateng ya. Terkait aduan, kemudian di apa Pak? Instagram atau WA? Mungkin WA ya. WA juga ada. Aduan. Jadi kita setiap kali setiap bulan ya. Setiap bulan itu dari kita juga akan merekap ya beberapa sih aduan yang masuk. Kemudian berapa yang sudah kita tangani. Jadi, tapi biasanya itu penanganannya cepat ya, maksudnya. Jangan sampai lama. Kadang kan orang saya mau tanya lah di sini atau mungkin saya ada keluhan ini gitu, langsung akan dijawab seperti itu ya Pak ya. Jadi helpdesk itu ada nomornya, itu ada di Siap Jateng, di web ada semua. Kemudian kami juga melakukan evaluasi ya, Mbak Dian. Mungkin ini saya sampaikan juga, namanya SKM. Survei kepuasan masyarakat. Survei kepuasan masyarakat. Jadi survei kepuasan masyarakat itu bisa pada saat on the spot, pelayanan di tempat, maupun pada saat menerima layanan secara online. Misalnya gini, kalau kita melakukan misalnya ini perizinan ya, di Siap Jateng itu sekarang kan sistemnya kalau online itu kan ngambil SK itu bukan di kantor, tapi langsung bisa cetak. Gitu. Mau cetak langsung sekarang perizinan. Mantap. Sekarang sudah zamannya cetak langsung. Jadi perizinan sekarang sudah bisa mencetak SK yang terbit. Nah, sebelum SK cetak itu ada SKM. Ada SKM-nya. Jadi masuk ke SKM dulu. Di situ ada pertanyaan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan permen ya. Di situ ada pertanyaan lah yang harus diisi oleh masyarakat. Nah, kemudian SKM itu nanti kita rekap. Persentasenya berapa di 1 bulan ini? Ya, alhamdulillah baik ya Pak ya. Sekali. Maksudnya tapi tetap ada yang maksudnya ada yang kurang puas gitu, tetap ada atau bagaimana? Ya selama ini enggak sih puas. Berarti memang pelayanannya tuh cepat gitu kan. Jadi kalau on the spot kita ada alat namanya alat SKM juga Jadi nanti kita, Pak silahkan ngisi SKM di situ. Kalau langsung ya pelayanan langsung itu kan. Tapi kalau online seperti itu tadi. Jadi masuk ke SKM dulu. Setelah SKM diisi, baru kemudian terbit SK-nya bisa di-download. Baik. Seperti kan ini untuk pengurusan itu ada yang langsung datang ke MPP, ada yang online seperti itu. Nah, kalau sekarang ini maksudnya minat masyarakat itu apakah tetap masih banyak nih Pak yang langsung datang ke MPP sajalah biar lebih gampang atau lebih aman, atau
memang yang online juga banyak yang malas, anti ribet, malas pergi gitu. Jadi sejauh ini presentasinya lebih banyak ke MPP langsung atau online ya ini Pak? Ini saya sampaikan tapi seharusnya saya by data ya. Mohon maaf, seharusnya saya by data. Tapi kalau melihat animo masyarakat sekarang kok banyak yang online. Online ya, karena lebih apa? Praktis ya Pak. Kalau di kantor, yang hadir di kantor itu biasanya ada kendala di sistem mungkin mungkin ada kendala, Pak ini bagaimana ya Pak kok sebenarnya, biasanya kita langsung tangani di kantor. Tapi kalau yang lancar saja, yang sudah bisa itu biasanya banyak online. Jadi kalau yang ke kantor itu biasanya ada kendala terkait betul. Jadi harus sabar yang ada di kantor ya, karena biasanya wah ini kalau banyak berarti ada kendala gitu ya Pak orangnya gitu ya. Kurang. Saya kok kepengen langsung kurang teliti aja. gitu ya. Saya kepengen langsung aja lah. Biar nanti kalau ada kendala langsung ada yang dampingi. Jadi biasanya pendampingan sifatnya, Mbak. Jadi misalnya kan ada ya, kita kadang-kadang berhadapan dengan sistem. Ya taruhlah kayak sistem ini, wah caranya piye ya? Iya, ada yang begitu ya Pak ya. Caranya login ya. Nah itu kita arahkan gitu. Arahkan ke situ. Kita membuka seluas-luasnya. Pendampingan apapun, pendampingan OSS RPA, mau pendampingan penerbitan nomor induk berusaha bisa di situ. Semuanya bisa, mau bisa. Online, mau di MPP, semuanya bisa dilayani oleh DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah ya. Nah, itu dia. Jangan khawatir. Jangan khawatir karena memang survei pelayanan pun juga hasil dari masyarakat alhamdulillah nilainya juga bagus. Berarti memang itu kan kinerjanya juga sesuai dengan yang diharapkan Kang Mas dan Mbak Yu ya. Oke, mungkin juga Kang Mas dan Mbak Yu juga dengan adanya Pak Joko Supomo hadir di Jateng Bicara ini jadi lebih tahu gitu, maksudnya ternyata perizinan itu tidak harus datang dan tidak cuma ada di Semarang saja, bahkan di seluruh daerah sudah ada ya Bapak ya, bahkan ada yang publik baru pun juga ada seperti itu kan, karena terus berupaya di seluruh daerah kalau bisa nanti pun akan dimudahkan gitu ya Pak ya. Nanti mungkin yang tadi ditanyakan Mbak Dian ya, MPP ini baru progres ya mungkin ya. Jadi 35 itu sudah mau 100% lah, kurang 5 kalau nggak salah. Kurang 5 ya. 5 ini sudah progres, sudah menuju ke arah Jadi itu semakin, di titik kota kabupaten ya. Di kota kabupaten. Jadi semakin mudah kita berikan akses untuk masalah pelayanan perizinan. Jadi bisa langsung datang ke MPP kalau ingin langsung, atau online juga nggak masalah Kang Mas dan Bayu. Tapi kalau misalkan nanti online terkendala, MPP siap membantu ya. Silakan. Website kita juga kan sekarang kalau website itu kan hampir semua institusi punya ya. Betul. Misalnya web dpmptsp.jatengprof.go.id itu kan kita bisa tanya di situ juga bisa. Misalnya infonya juga ada di situ ya Pak ya. Kemudian kalau perizinan Siap Jateng juga ada perizinan.jatengprof.go.id di situ buka langsung ada semua. Semuanya ada di situ ya. Lengkap pokoknya. Nanti OSS RBA gitu kita kalau mau ngetik OSS RBA kan langsung buka semua di situ. Baik. Nah, nanti kapan-kapan kita akan undang OSS RBA itu apa? Tenang aja. Prosesnya bagaimana itu bisa. Kita akan lain waktu ya, Pak ya. Baik, karena ini waktunya juga mungkin sudah hampir habis nih Bapak, tapi sebelumnya kita akan menjawab pertanyaan dulu ini dari Hasan yang ada di Demak ya Bapak. Syarat atau berkas apa yang sering kelupaan Pak bagi pengurus pemula? Karena kan pengurus itu maksudnya yang mau mengurus itu biasanya apa sih Pak yang sering terjadi lupa syaratnya? Sebenarnya kalau sering lupa itu enggak, mungkin kurang ya. Yang kurang. Ya. Misalnya syaratnya 1 sampai dengan 5 lah, ini ada yang kurang 1. Itu kadang-kadang kan kita harus memberikan tetap nggak bisa ya kalau begitu ya Pak ya. Ini kurang 1 syaratnya, jadi seperti itu. Mungkin kurang aja ya. Mungkin kurang aja, tapi biasanya kurangnya di apa sih, apa KTP-nya atau NPWP? Iya kan, NPWP kadang ada ini ya, atau enggak email sudah pernah gitu-gitu. Hal-hal yang kadang kecil-kecil gitu, kadang wah itu bisa membuat proses tidak berjalan ya. Tapi tenang aja. Tapi kalau memang kurang nggak usah takut lah, langsung aja hubungi kami. Itu misalnya gini, kita punya sistem Siap Jateng ya. Kalau ada berkas yang kurang itu biasanya kita note di sistem. Ini misal ini, jadi KTP kurang. Jadi nggak kaku-kaku yang misalkan jangan pulang dulu, gitu enggak ya Pak ya? Itu sistem. Jadi bukan tatap muka. Jadi kan kita bicaranya juga di sistem juga itu. Misalnya
kurang KTP, kurang syarat KTP, kemudian kita klik, nanti tersampaikan di WA. Oh, di WA. SMS di masing-masing. Harus melengkapi apa yang kurang seperti itu ya. Baik. Tapi tetap prosesnya bisa berjalan ya, Pak ya. Ya, prosesnya jalan kalau sudah lengkap ya. Sudah lengkap semuanya. Oke, seperti itu ya Kang Mas dan Bayu. Jadi nggak usah takut-takut atau bingung-bingung lagi. Sekali lagi, online bisa, langsung datang ke MPP bisa ya. Baik, kita akan istirahat lagi Kang Mas dan Bayu sebelum nanti ada closing statement dari Pak Djoko Supomo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Bayu sudah di akhir Jateng Bicara ya. Tapi sebelum kita berpisah nih dengan Bapak Djoko Supomo ya, mungkin ada yang ingin terakhir disampaikan nih. Jadi buat Kang Mas dan Bayu, kalau terlambat untuk mendengarkan Jateng Gayeng atau Jateng Bicara ini, nanti bisa dilihat di tayangan YouTube kita di Jateng Gayeng Online Radio Semarang, Jawa Tengah tentunya ya. Dan nanti juga bisa dilihat di podcast kita di web. Nah, sebelum itu monggo silahkan Pak. Terakhir dari Pak Djoko nih untuk Kang Mas dan Bayu. Selamat siang untuk Kang Mas dan Bayu di Jawa Tengah. Terima kasih Mbak Dian. Dari apa yang saya sampaikan tadi, ada satu statement ya dari kami. Yang pertama, jangan takut dengan pelayanan perizinan, karena pelayanan perizinan yang kita berikan sangat terbuka. Kemudian kita juga sudah membuka kanal-kanal perizinan yang ada di 35 kabupaten kota. Jadi 35 titik ya Pak ya. Jangan khawatir terkait dengan perizinan. Jadi semua sudah kita fasilitasi. Kemudian ini juga kaitannya dengan inovasi yang kami sampaikan pada materi kali ini, adalah Pekan Layanan Sistem Investasi JOS dan Handal. Penasi Johan ya. Jadi Pinasi Johan ini memang layanan yang terintegrasi. Layanan terintegrasi mulai dari layanan perizinan untuk semua sektor. Kemudian pendampingan LKPM, layanan promosi kepemimpinan investasi, pengaduan, dan layanan pendampingan regulasi penanaman modal. Jadi dengan Pinasi Johan nanti bisa dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan ya, oleh masyarakat untuk masyarakat dan juga para pengusaha tentunya ya Pak ya. Betul. Untuk datang di Pinasi Johan karena di situ layanannya terintegrasi untuk semua layanan. Untuk semua layanan tentunya. Seperti itu mungkin. Baik. Dan yang jelas akan untuk pengurusannya pun juga lebih mudah dan juga tidak susah, tidak dipersulit juga. Jadi ini juga layanan yang seperti ini Bapak, maksudnya untuk mempermudah seperti ini juga kita berharapnya sih bisa mengundang investor banyak lagi untuk datang di Jawa Tengah. Itu tujuan yang paling penting ya Bapak ya. Jadi jangan khawatir nih buat investor-investor yang mungkin mendengarkan Jateng Gayeng Radio, siapa tahu ingin membuka usaha di Jawa Tengah, jangan khawatir. Untuk perizinan Jawa Tengah sangat mudah seperti itu ya Pak ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Djoko Supomo SO selaku analis kebijakan ahli muda pengembangan sistem informasi DPM PTSP Provinsi Jawa Tengah sudah hadir dan berbagi informasi tentang Pinasi Johan, Pekan Layanan Sistem Investasi JOS dan Handal. Nah, terima kasih sudah hadir, sudah memberikan banyak ilmu juga ini untuk Kang Mas dan Mbak Yu Bapak. Dan mohon maaf kalau kita berdua ada salah-salah kata. Kalau begitu saya Dian Risti dan juga Bapak Djoko Supomo undur diri dari Jateng Bicara. Selamat siang. Terima kasih.